Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas aplikasi persamaan trigonometri. Aplikasi persamaan trigonometri dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Misal dalam bidang fisika, ada astronomi, ada ekonomi, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung ke latihan soal ya, karena aplikasi persamaan ini ketahuannya dipakai dalam bentuk soal. Oke, sekarang untuk soal nomor 1. Pak Ahmad mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok? Oke, langkah pertama kita gambarkan. Di sini ada tangga dengan disandarkan pada tembok. Kita gambar temboknya dulu. Tembok, terus ini ada tangga. Nah, panjang tangganya itu 8 meter. Tinggi temboknya 4 meter. Berapa kemungkinan besar sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok? Di sini misal sudutnya itu alfa. Atau misal yang gampang X ya. Sudutnya X. Sudutnya X. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita akan mencari sudut X, kita bisa menggunakan rumus identitas dari trigonometri yang pakai segitiga siku-siku. Nah, awal, ini di sini siku-siku. Ini sebagai sisi depan, di sini samping, yang di sini miring. Nah, di sini sudutnya alfa. Kalau kita mencari sin alfa, berarti depan dibagi miring. Cos alfa berarti samping per miring. Kalau tangen, alfa berarti depan per samping. Nah, sekarang kalau dalam gambar ini kita putar gambarnya ya. Gambarnya kita putar jadi seperti ini. Nah, di sini X-nya ini 4 meter, yang ini jadi 8 meter. Berarti ini samping, yang ini miring. Berarti pakai rumus apa? Yang ada samping dan miring. Berarti kita pakai rumus, di sini ada rumus cos. Kita pakai rumus cos. Jadi, cos X sama dengan sampingnya 4, miringnya 8. Berarti sama dengan cos X itu setengah. Nah, cos X itu sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Berarti dia cos 60. Nah, kalau sudah dapat nilai cos 60, kita masuk ke persamaan trigonometri. Untuk rumus persamaan trigonometri untuk cos, ada dua ya. Yang pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. 60 dan min 60 itu didapat dari ini ya, dari cos 60. Sekarang kita tentukan untuk nilai K-nya. Misal untuk yang pertama kita menggunakan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, untuk rumus yang pertama, X sama dengan 60
ditambah 0 kali 360. Maka hasilnya itu 60 derajat. Untuk rumus yang kedua, berarti min 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya min 60 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya 60 ditambah 360 itu 420 derajat. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan min 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya 360 dikurangi 60. 300 derajat. Oke, kita coba satu lagi untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, untuk rumus yang pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Jadinya 720 ditambah 60, 780 derajat. Untuk rumus yang satu lagi, min 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Berarti 720 dikurangi 60, hasilnya 660 derajat. Nah, dari hasil ini kita dapat 6 hasil. Kita lihat yang memenuhi untuk dijadikan besarnya sudut mana? Antara 0 sampai 360. Dilihat untuk yang pertama, dia hasilnya 60. 60 berarti dia memenuhi. Kalau min 60 berarti tidak memenuhi. 420 tidak memenuhi juga. Kalau 300 memenuhi, 780 tidak, 660 juga tidak. Maka himpunan penyelesaian yang didapat untuk menyelesaikan soal nomor 1 itu 60 derajat dengan 300 derajat. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan farmasi menghasilkan produknya selama 1 tahun dalam ratusan ribu unit yang dinyatakan sebagai HT sama dengan 5,5 ditambah 2 sin PT per 4. Dengan T sama dengan waktu, satuannya bulan, dan 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5. Jika T sama dengan 1 menunjukkan produk farmasi pada bulan Januari 2019, kapan jumlah produk yang dihasilkan minimum dan berapa banyak produk minimum tersebut. Nah, di sini dari soal ini kita dapat fungsi penjualan perusahaan, fungsi penjualan produk perusahaan dengan HT, fungsinya sama dengan 5,5 ditambah 2 sin PT per 4. Merupakan fungsi trigonometri karena di sini ada sin. Hasil produk minimum merupakan penerapan nilai minimum fungsi trigonometri. Nah, mula-mula kita akan menentukan nilai minimum HT-nya. Nah, HT akan bernilai minimum jika sin PT per 4-nya juga minimum. Oleh karena itu, nilai minimum dari fungsi sin itu berapa? Nilai fungsi sin, nilai minimal dari sin. Sin itu nilai minimalnya itu sama dengan min 1. Nilai minimum dari sin itu sama dengan min 1. Maka kita akan hitung HT-nya. HT minimum menggunakan nilai sin-nya diganti menjadi min 1. Di sini 5,5 ditambah 2 sin
pi T per 4. Nah, ini nilai sin ini kita rubah jadi min 1. Jadinya H T minimum itu sama dengan 5,5 ditambah 2 kali min 1. Jadinya 5,5 dikurang 2. Nilainya 3,5. Oleh karena itu, didapat produk minimum minimumnya tadi satuannya dalam ratusan ribu unit. Ini didapat 3,5. Jadinya produk minimumnya itu 350.000 unit. Kita sudah dapat jumlahnya, banyaknya. Nah, sekarang yang akan kita hitung itu nilai T-nya. Kapan nilai minimum ini diproduksi? Nah, kita dapat hitung dari sini. Sin, tadi nilai sin pi T per 4 itu sama dengan min 1. Nah, jadinya sin berapa yang hasilnya min 1? Sin yang hasilnya min 1 kalau bukan bentuk pi, bentuk derajat itu 270. Kita di sini menggunakan bentuk radian pi. Jadinya di sini ditulisnya sin 3 per 2 pi. Nah, kita dapat persamaan trigonometri. Rumusin untuk persamaan trigonometrinya itu ada 2. Yang pertama itu pi T per 4. Pi T per 4 itu sama dengan 3 per 2 pi ditambah K kali 2 pi. Kita bentuk dulu. Jadi kita rubah bentuk pi T sama dengan semuanya ini dikali 4. Ini jadi 6 pi ditambah 4 kali 2 itu ini kan tetap 8 pi. Nah, sekarang untuk yang jadi sekarang T semuanya bisa dibagi pi ya. Ini pi pi pi. Jadi tinggal 6 ditambah K kali 8. Ini rumus pertama. Nah, sekarang untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu pi T per 4 sama dengan, kalau sin itu berarti pi dikurang 3 per 2 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, ini dihitung dulu. Pi dikurangi 3 per 2 pi. Jadinya pi T per 4 sama dengan, jadinya 2 kurangi 3, berarti min 1 ya. Min 1 per 2 pi ditambah K kali 2 pi. Semuanya dikali 4, jadi pi T sama dengan min 2 pi ditambah K kali 8 pi. Sudah semuanya dibagi pi. Jadinya T sama dengan min 2 ditambah K kali 8. Nah, rumusnya sudah dapat. Ini tadi rumus 1. Ini yang rumus kedua. Nah, kita langsung masukkan ke K. Misal kita K-nya sama dengan 0. Jadinya untuk yang pertama T sama dengan 6 ditambah
0 kali 8, hasilnya 6. Untuk rumus yang kedua, berarti T sama dengan min 2 ditambah 0 kali 8. Hasilnya itu min 2. Sekarang untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, nilai T-nya untuk rumus pertama 6 ditambah 1 kali 8, hasilnya 14. Dan untuk rumus kedua, jadinya min 2 ditambah 1 kali 8, maka hasilnya 6. Nah, hasilnya 6, ya betul ya. Nah, dari ada T-nya 6, min 2, 14, dan 6. Yang memenuhi syarat berarti tinggal yang 6, 14, dan 6. Untuk min 2 itu tidak memenuhi. Nah, tadi produk awal untuk T1 itu pada bulan Januari 2019. Nah, sekarang kalau T6 berarti itu bulan apa? Kita hitung saja dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti kalau T6 ada di bulan Juni, ya. Ini berarti Juni 2019. Nah, kalau di T14 itu berarti pada bulan apa? Bulan kalau 12 berarti 1 tahun. 1 tahun ditambah 2 bulan ya, Januari, Februari. Berarti ini di bulan Februari 2020. Dan masing-masing yang dihasilkan pada bulan Juni dan Februari itu minimal. Jadi produknya tadi yang diproduksi itu sejumlah 350.000 unit. Untuk soal nomor 3, Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara dengan mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut, puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Ini 60 derajat ya. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah, nah kita akan menghitung tinggi letusan ini. Dari sini yang akan kita hitung, nah sampai sini. Ini kita misalkan sebagai Y. Yang diketahui ini, tinggi Gunung Sinabung 2.460 meter, dan sudut elevasinya ini 30 derajat. Kalau elevasi untuk letusan itu 60 derajat. Berarti kita yang diketahui itu sisi depan dengan sudut. Lebih mudah kita mencari jarak pengamat terhadap Gunung Sinabung. Ini dimisalkan sebagai X. Maka kita cari dengan perbandingan tangen. Jadi tangen alfa sama dengan, kalau tangen berarti 2.460 tinggi Gunung Sinabung per X. Kita akan cari nilai X-nya. Tan-nya itu menggunakan tan alfa itu sudut elevasi untuk puncak gunung itu ada 30 derajat. Berarti di sini pakai tan 30 derajat sama dengan 2.460 per X. Tan 30 itu bernilai 1/3 akar 3. Sama dengan 2.460 per X. Kalau kita cari nilai X berarti 2.460 dibagi 1/3 akar 3 sama dengan 2.460 dikali 3 dibagi akar
3. Atau hasilnya 7.380. 7.380. Sebentar, 7.380 ya. 7.380 per akar 3, satuannya meter. Kalau sudah didapat nilai X, nilai jarak pengamat dengan Gunung Sinabung, kita bisa mencari tinggi dari, nah di sini, tinggi dari Gunung Sinabung plus letusan. Tapi yang nanti kita cari akan nilai tinggi letusan saja. Masih sama menggunakan perbandingan tan. Oke, sekarang pakai tan beta. Sama dengan, di situ ada berarti 2460 ditambah Y. 2460 plus Y per, di sini, X. Tan betanya nilainya itu tan 60 derajat. Sama dengan 2460 ditambah Y per X-nya sudah dapat, itu 7.380 per akar 3. Nah, tan 60 itu nilainya akar 3. Berarti sama dengan 2460 ditambah Y. Nah, ini kan pembagian. Dijadikan kali. Berarti tinggal dikali dibalik akar 3 per 7.000. Oh, nggak usah dibalik sekarang, nanti aja ya. Kita tulis ulang dulu. Per 7.380 per akar 3. Nah, sekarang yang akan kita cari kan ini, Y. Yang akan kita cari itu Y. Berarti kalau di sini ada 2460 plus Y sama dengan akar 3 ini dikali dengan 7.380 per akar 3 dikali ini. Berarti ini akar 3 tinggal dibagi. Maka hasilnya 2460 plus Y sama dengan 7.380. Maka didapat nilai Y itu 7.380 dikurangi 2.460. Maka hasilnya nilai Y sama dengan 4.920 meter. Nah, ini hasil dari tinggi letusan awan panas Gunung Sinabung. Sekian untuk pembahasan latihan soal aplikasi persamaan trigonometri. Semoga membantu. Terima kasih.